Donald Trump itu tahu bahwa Amerika itu ada di posisi yang sangat-sangat kuat. Mereka adalah konsumen terbesar di dunia, ya kan? Jadi dari seluruh PDB di seluruh dunia itu tuh sekitar 100-an triliun lah. Amerika itu tuh sekitar 27-an triliun gitu. Jadi bisa dibilang Amerika itu tuh sekitar 25% dari seluruh PDB di dunia. Kalau misalnya pendapat gue pribadi, bakal ada beberapa tarif yang stay. Dan ada beberapa tarif yang bisa dinegosiasikan gitu kan. Kita nggak tahu, dan gue nggak tahu yang mana yang bakal stay, yang mana yang bisa dinegosiasikan. Tapi kalau misalnya kita lihat, kayak kenapa sih dia pengen melakukan itu gitu. Ini kita berusaha lagi ya untuk memahami POV-nya mereka. Jadi Trump itu selalu memandang China sebagai negara yang memanipulasi currency-nya. Ini gue sedikit jelasin dulu apa maksudnya. Jadi kan China itu ekspor banyak ke Amerika dan ke negara-negara lainnya lah ya. Dan gara-gara mereka berhasil ekspor ke Amerika, yang terjadi itu adalah sebenarnya kan harusnya kalau misalnya China banyak ekspor ke Amerika, yuan itu harusnya menguat. Harusnya. Kenapa yuan harusnya menguat? Soalnya yang terjadi kalau misalnya China jualan ke Amerika, dolar itu kan masuk ke China dan harusnya dolar ini dijual untuk menjadi RMB, yuan gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah permintaan untuk RMB itu naik, permintaan untuk USD itu menurun. Ya kan, kalau misalnya China itu ekspor ke Amerika. Nah, tapi yang terjadi itu nggak kayak gitu. Soalnya yang terjadi si pemerintahnya itu step in, mereka yang resap semua USD-nya gitu. Dan USD-nya itu intinya dilakukan cara supaya yuannya itu tetap lemah, supaya jangan menguat gitu. Alasannya kenapa China melakukan ini? Soalnya otomatis kalau misalnya yuannya itu nggak sekuat seperti semestinya, barang-barang dari China ini kan jadinya lebih murah dibandingkan sama negara daripada di Amerika gitu kan. Jadi itu bisa membantu ekspornya China. Itu yang Trump itu nggak suka. Jadi kelihatannya ini bakal menjadi part of the negotiation ya. Bukan cuma masalah persentase tarifnya berapa, juga yang lain-lainnya gitu. Cara mereka melakukan currency manipulation itu bakal dipermasalahin. Lebih cuan mana saham US yang kena pajak progresif atau saham Indo tapi pajaknya final? Oke, ini gue share screen aja deh ya. Soalnya ini salah satu perdebatan yang kita udah punya sejak 2 tahun terakhir gitu. Menurut gue tentunya tergantung dari saham yang lu punya, tapi gue show by number saja. Sebentar ya. Oke, ini gue udah ketikin. Ini header kita, ini tickernya. Kita langsung lihat aja. Misalnya BCA gitu ya. BBCA kalau misalnya kita lihat di tanggal 2005 bulan 1 deh. 295 gitu ya, kita asumsi aja. 295 tanggalnya itu bulan 1 2005 gitu ya. Ini BCA, lalu abis itu di tahun 2015 26 25. Ini 1/1/2015. Sekarang 1/1/2025 itu di angka 9650. 9650. 1/1/2025. Ya, jadi bisa dibilang ini kan 10 tahun, lalu kalau misalnya ini ke sini itu 20 tahun gitu ya. Sekarang kita cek aja kursnya berapa sih USD to EDR history. Oke. Ini kita anggap aja ya pakai angka ini 9326. 9326 harga USD-nya Januari itu tuh 12385, sorry. Lalu 2025 Januari it's 5 Januari itu udah di angka 16090. 16090. Oke. Jadi bisa dibilang ini kan harga BCA dalam IDR ya.
Nah, jadi kalau misalnya dalam USD itu segini harganya. Ini harga saham BCA dalam USD. Jadi bisa dibilang return-nya itu kalau misalnya kita ngomongin 20 tahun itu adalah segini dibagi segini 1/20 minus 1, 15% return-nya ya. Terus kalau misalnya 10 tahun terakhir berarti ini dibagi ini minus 1, 11%. Ya jadi ini return-nya nih. Ini return dalam bentuk USD. Kalau misalnya kita ngomongin 20 tahun terakhir, BCA itu tuh 16% setahun. Dan kalau misalnya kita ngomongin 10 tahun terakhir, BCA itu tuh 11% setahun. Jadi sekarang kita liatin S&P 500 ya. Kita ngomongin SPY. 3 deh. Kita cari tanggal yang sama juga. Di 2005 12156, 2015 20638, 2025 58939. Ini dari segi USD ya. Ya, terus berarti return-nya itu tuh bagi ini segini return-nya berarti ya. Jadi bisa dibilang return-nya BCA sama SPY itu tuh mirip-mirip. Kalau misalnya kita ngomongin 10 tahun terakhir ya, SPY itu tuh 11%, BCA itu juga 11%. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari 20 tahun yang lalu, mungkin ini waktu zaman-zaman Indonesia lagi booming banget ya, itu tuh 16%. Tapi ya kelihatannya BCA melambat, sedangkan kalau misalnya SPY itu malah lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mana yang lebih cuan, saham Amerika atau saham Indonesia, ya kita tentu semuanya tergantung dari saham yang lu pilih, itu kan nomor satu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari acuannya, patokannya, gue yakin orang Indonesia nggak ada yang pakai patokan IHSG atau LQ45 lah. Soalnya kalau misalnya patokan lu itu IHSG atau LQ45, lu pasti udah nggak mau investasi di saham Indonesia gitu kan. Mungkin patokan orang itu pasti BCA gitu kan. Ya saham lain dibandingkan BCA. Sama kalau misalnya di Amerika gitu kan. Mereka pasti bandingannya itu S&P 500. Mereka milih saham lain lebih cuan nggak dibandingin sama S&P 500. Kemungkinan besar mayoritas orang itu belinya S&P 500. Sama kayak di Indonesia. Kemungkinan besar orang Indonesia itu belinya lebih ke BCA. Jadi itu dua patokan yang gue pakai. Cuman kalau misalnya lu mau pelajarinnya kayak gitu tuh caranya. Jadi lu bisa lihat dari segi perubahan currency-nya juga. Dan secara data lebih cuan yang mana gitu. Oh ya, sama satu lagi. Gara-gara kita ini tinggalnya di Indonesia, S&P 500 atau bukan SPY doang, tapi termasuk instrumen-instrumen lainnya yang nggak ada aturan lokalnya, itu tuh selalu dikenakan pajak progresif. Dan pajak progresifnya ini tergantung dari kita punya profit gitu ya. Jadi tadi tuh kalau misalnya cuan kita itu adalah 11%, ya kita bakal dikenakan pajak progresif sesuai dengan lu punya income tax bracket. Kalau misalnya yang paling enak tuh sebenarnya kalau misalnya lu suami istri dan lu itu punya prenup gitu ya. Lu suami istri, lu punya prenup, cowoknya yang kerja, istrinya aja yang kelola saham gitu kan. Ya ini gue bukan tax consultant ya, mungkin gue bisa salah soalnya gue juga nggak punya pengalaman di prenup sih. Tapi bayangan gue berarti kan tax bracketnya jadinya rendah gitu. Kalau misalnya istri lu soalnya nggak punya penghasilan kan, kalau misalnya dia ini udah prenup terus ibu rumah tangga pula gitu kan. Dibandingkan kalau misalnya lu ini sebenarnya orang yang korporat gajinya tinggi berapa M setahun gitu kan, sehingga profit yang lu dapat itu lu bakal dikenain 35% dari segi pajaknya. Earlier this year, if I remember correctly, you said by BPRI. Melihat kondisi sekarang, what's your thought? Jadi apakah sekarang waktunya yang cocok buat beli BPRI kok?
Gue nggak tahu ya apa yang gue ngomong tahun lalu, akhir tahun atau awal tahun ini. Soalnya udah beberapa bulan terakhir. Cuman gue nggak inget deh, gue bilang orang buat buy BBRI. Gue bukan tipe-tipe yang merekomendasikan saham dan nyuruh orang buat beli emiten tertentu gitu. Mungkin nanti gue coba cek deh IG story-nya gue itu ngomonginnya tentang apa. Nanti gue tampilin. Supaya orang juga jangan sampai salah persepsi gitu loh. Jadi kalau misalnya gue ngomong sesuatu, itu bukan rekomendasi gue untuk beli BBRI atau bukan. Soalnya cara gue beli dan cara gue jual itu juga sangat berbeda dari yang lu lihat gitu. Itu harusnya dari perspektif masing-masing. Soalnya BBRI itu juga gue udah jual semuanya. Jadi gue waktu itu beli, nanti gue juga tampilin deh screenshotnya. Gue honestly lupa ya. Setahu gue nggak lama setelah atau sekitar gue bikin story itu emang gue beli gara-gara yieldnya itu bagus. Lalu setelah udah dibagiin dividennya ya gue jual, jadi gue dapat upside plus gue dapat dividen gitu kan. Jadi waktu gue ngomong sebuah story bukan berarti itu sebuah emiten yang gue buy dan hold ya. Gue harapkan ini kalian gunakan untuk pertimbangan masing-masing supaya kalian bisa memutuskan sendiri apakah kalian mau beli atau enggak gitu. Ini juga makanya gue jujur aja gue lumayan berusaha untuk sangat berhati-hati lah untuk ngomongin emiten. Soalnya takutnya tuh orang banyak yang banyak yang memiliki persepsi lain juga gitu. Gue ngomongnya apa, pelajaran apa, tapi takutnya anggapannya malah itu waktunya buat buy dan hold BBRI gitu. Which is gue aja nggak hold BBRI saat itu kan. Tapi apakah saat ini adalah waktunya buat beli BBRI? Menurut gue, kalau misalnya gue pribadi sih gue masih mau menunggu ya. Gue masih mau menunggu, soalnya bayangan gue dari data yang gue lihat, masih ada active fund, yang fund asing gitu ya, yang masih hold BBRI. Dan nanti kan bakal keluarin dividen yang lumayan jumbo gitu kan. Jadi nanti setelah dividen biasanya bakal turun ya sahamnya sesuai dengan persentase dividen yieldnya gitu kan. Atau mendekati lah. Tapi yang gue harapkan story yang terbesarnya itu adalah ini sih. Soalnya kan kapan sih harga BBRI itu bakal terbang? Kapan BBRI bakal terbang? Itu kan cuma tergantung dari kapan ada big buyer yang bakal masuk lagi gitu kan. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin retail itu kan udah masuk terus lah. Retail sejak asing itu buang, retail yang udah beli gitu kan. Nah jadi kapan BBRI itu bakal naik ya tergantung kapan institusi itu bakal balik gitu kan. Dan kalau misalnya kapan asing itu bakal balik, ya kita bisa lihat lah dengan kondisi makroekonomi seperti sekarang. Yang kayak gue udah ngomongin tentang tarif juga gitu kan. Itu agak tanda tanya. Tapi gue ada sedikit ini cocokmologi atau teorologi lah ya. Dan ini butuh dibuktikan juga. Ya gue gak tahu dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ini signal-signal yang berpotensi bisa jadi play untuk BBRI dan yang gue tunggu gitu. Salah satunya itu dari segi BPJS. Jadi kalau misalnya di Amerika, yang namanya pension fund itu tuh biasanya dibeliin S&P 500 kebanyakan, mayoritas gitu ya. Sedangkan kalau misalnya buat BPJS kita itu tuh sangat sedikit yang masuk ke equity. Pada masuknya itu ke bonds gitu. Pada masuknya itu ke obligasi lah. Soalnya yang kelola uang BPJS ini pada takut kalau misalnya mereka sampai mengalami kerugian itu bisa dipermasalahin sebagai kerugian negara gitu kan. Padahal mereka investasinya di saham gitu kan. Nah cuman kalau gue harapkan dengan adanya Danantara, dan Danantara kan udah kasih unjukan, mereka ada yang namanya itu BJR, Business Judgment Rule gitu kan. Nah apakah kemarin kan Pak Prabowo gue lihat juga udah welcome beberapa fund manager, mereka beliau minta masukan apa yang perlu dilakukan. Ya gue harapkan ini salah satu yang diberikan masukannya adalah supaya menggunakan dana BPJS untuk beli saham-saham yang sangat-sangat layak untuk dibeli. Soalnya kan kalau misalnya mereka belinya itu misalnya kayak saham banking, kayak BBRI gitu misalnya, yieldnya itu udah lumayan tinggi, berapa? 8%, 9% gitu kan. Dan ya emang kalau misalnya masih turun, ya nggak usah jual, berarti kan itu kan cuma masalah floating gitu kan nggak realized gitu kan. Dan yang penting kalau misalnya mereka bisa dapetin yield 8%, 9%, itu udah lebih menang dibandingkan dengan alternatif lainnya yang obligasi-obligasi ngasih 5-6%, plus bisa ada potential upside kalau misalnya naik. Ini gue harapan bisa ada dana-dana dari BPJS yang mulai masuk lah ke saham-saham banking. Itu yang menurut gue bakal jadi sangat-sangat seksi dan menarik yang bisa jadi story buat naiknya gitu ya. Terus gara-gara itu Danantara juga bisa aja menggunakan dividennya untuk buyback. Tapi kan kita juga tahu dividen buybacknya itu kan
bukan dalam minggu-minggu inilah. Ini setahu gue masih di akhir bulan gitu kan. Gue lupa persis tanggalnya berapa. Jadi kalau misalnya ini di akhir bulan, akhir April, mereka dapat dividennya kembali. Lalu mereka butuh memutuskan mau menggunakan dana Danantara ini untuk apa. Apakah untuk buyback saham atau untuk investasi. Yang mereka butuh waktu juga. Ya mungkin itu bisa menunjukkan sebuah timeline lah gitu. Cuman ya purchase-nya kapan ya gue nggak tahu ya. Cuman yang pasti dividennya sekarang mereka juga belum punya gitu kan. Belum keluar duitnya ke Danantara. Dan ya bisa jadi kalau misalnya BPJS masuk, Danantara masuk, best case scenario-nya adalah si asing ini akhirnya juga ikutan masuk. Nah, cuman gue baru mulai nyicil kalau misalnya gue udah ngelihat tren ini terjadi gitu ya. Atau minimal udah ke arah sana lah. Soalnya kalau misalnya cuman dari segi yield doang, ya menurut gue masih belum terlalu atraktif. Soalnya gue masih yakin ada alternatif lainnya gitu ya. Saat-saat ini, di saat-saat ekonomi crash, ekonomi krisis, cash itu adalah yang termahal. Cash itu paling mahal. Jadi ada yang bahasanya itu adalah RRR, Required Rate of Return. Berapa sih return yang lo expect dari sebuah investasi? Nah, biasanya kan contoh ya, kalau misalnya orang-orang normal, mungkin ya mereka dapat 10%, itu mereka udah happy. Ya di saat-saat kondisi normal. Tapi di saat-saat kondisi market itu lagi crash, gue punya permintaan itu tuh gue gak mau 10%. Soalnya waktu lagi ada market crash, ini tuh di saat-saat dimana saham-saham itu lagi pada terdiskon, Bitcoin itu terdiskon, saham Amerika itu terdiskon. Jadi permintaan gue itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan 10% gitu. Makanya gue kalau misalnya cuma ditawarin ya nanti bisa dapat 10% setahun, buat gue sih kurang menarik gitu. Tapi kita kan beda-beda ya, ada teman-teman yang lain yang mungkin emang maunya itu aman, long term aja, uang dingin, mau investasi di saham-saham banking. Ya bisanya nanti kalau misalnya marketnya buka dan kalau misalnya harganya itu turun, itu bisa jadi opportunity buat mulai nyicil gitu kan. Cuman kalau misalnya gue pribadi, gue masih belum lah. Buat gue ya, sekali lagi ini bukan financial advice, ini gue cuma sharing perjalanan gue dan cara gue investasi. Soalnya gue yakin di momen-momen seperti ini, kita tuh bisa mendapatkan return yang 40%, 50%, 80%. Yang penting kita punya cash-nya dan kita bisa menemukan opportunity-nya. Sekarang kita ngomongin yang agak ringan nih. Menurut Ko Leon, kalau mau life balance, tahun liburan berapa lama atau seberapa sering? Work-life balance ya, wah akhirnya nih ngomongin yang lebih ringan. Tadi duit terus ngomonginnya. Kalau misalnya buat gue work-life balance itu mungkin yang paling penting itu liberty to choose kali ya. Jadi kita tuh bisa memilih. Dan gue lebih mentingin quality dibandingkan quantity sih. Soalnya bingung juga ya kalau misalnya mau liburan 2 bulan. Itu tuh benar-benar bingung loh. Lu benar-benar bingung kalau misalnya, bahkan gue udah coba misalnya liburan 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Kayak mungkin tahun lalu kalau nggak salah gue ke Amerika 3 minggu. Udah bingung gitu mau ngapain lagi. Udah agak resah juga kalau misalnya nggak kerja. Jadi buat gue bukannya masalah jumlah waktunya, tapi quality-nya sih. Kayak misalnya buat gue bisa makan pagi atau bisa makan malam bareng anak, itu udah sebuah work-life balance yang sangat-sangat penting gitu. Dan itu quality time gue gitu ya. Dan gue bisa nidurin anak, gue bisa main sama anak, itu sebuah work-life balance-nya gue gitu. Yang gue tuh gue bisa milih schedule lah. Apalagi kalau misalnya anak gue lagi perform, gue bisa datang. Itu juga hal-hal yang buat gue itu penting. Dan gue lebih prefer itu dibandingin gue liburnya lama-lama ya. Soalnya buat gue liburan 2 minggu itu udah maksimal banget lah. Di atas itu gue udah bingung mau ngapain gitu. Kemarin kan lagi nyari tim tuh Ko. Nah ini ada yang nanya nih, tim apa yang sedang Koko cari? Maksudnya mungkin speknya gitu kali ya. Oke, mungkin ini sebenarnya masih sama ya orangnya. Ini kan baru di amat terakhir. Cuman banyak juga ternyata yang mungkin ya yang nanya tentang lowongan kerja ini ya. Masih nyari orang yang sama. Saat ini gue masih nyari orang buat di tim Overpost. Soalnya kan kita pengen ramp up, kita punya quality research. Kayak kemarin contohnya gue kemarin bikin yang mobil lah. Itu kan gue sampai bikin data berapa tuh 10 tahun terakhir, lalu ada mungkin 50-60 mobil, tipe-tipenya berbeda-beda, harga itu naik turunnya itu jadinya kayak gimana, yang harga bekasnya gitu kan. Gue gak punya waktu buat melakukan itu kan. Jadi gue lagi emang sedang mencari tim research, setahu gue dari HR juga lagi melakukan beberapa interview lah. Tapi mungkin gue bisa sharing beberapa kriterianya kali ya, supaya mungkin itu yang ditanyain. Kalau misalnya kita ngomongin kriteria itu nomor 1, gue butuh orang yang ada high pursuit of excellence. Terus nomor 2, gue butuhnya itu cari yang the right fit. Maksudnya the right fit itu kayak gini.
Kadang-kadang yang dari HR gue bilang ada beberapa orang itu yang sangat-sangat pinter, sangat-sangat baik, tapi belum cocok sama kita gitu loh. Gara-gara misalnya ya, kalau misalnya gajinya itu udah 80 juta sebulan, 70 juta sebulan, ini beberapa CV yang gue lihat kayak gitu kan dari segi work history. Itu nggak mungkin the right fit buat gue gitu loh. Soalnya orang yang gue cari sekarang itu gue butuh untuk researcher dulu. Walaupun bisa aja researcher ini nanti kalau misalnya emang udah bagus, udah bersabar sama gue, udah bisa lihat cara kerja gue, udah bisa lihat dari business unit yang lain, cara kerja kita itu kayak gimana, dan itu bisa menjadi menunjukkan sebuah leadership skills. Mungkin dia bisa jadi kepala BU gitu, dan mungkin penghasilannya bisa lumayan kompetitif, bisa naik. Tapi kan buat ke arah sana, gue butuh nge-grooming di awal kan, dan gue nggak mungkin bisa ngebayar orang yang sesenior itu, soalnya buat posisi yang sekarang ini buka itu adalah buat researcher over post gitu kan. Kalau misalnya gaji udah super tinggi itu udah bisa dibilang senior manager atau direksi level lah gitu kalau misalnya udah sampai sana gitu. Itu udah harus meliding sebuah BU yang udah berjalan gitu. Dan gue juga ngelihat banyak banget orang-orang yang di CV itu masih melakukan kesalahan yang paling sering dilakukan orang, yaitu ngomongnya pakai POV diri sendiri. Pakai POV diri sendiri itu maksudnya mereka bilang, kok gue pengen masuk ke sini soalnya gue pengen diajarin supaya bisa jadi leader. Oh kok gue pengen apply soalnya gue pengen di grooming gitu misalnya. Itu sebelum lebaran gue lihat banyak banget CV-CV yang tulisannya seperti itu. Itu menurut gue nggak masuk akal. Soalnya harus kalau misal apply, ini bukannya ke gue doang ya, tapi kemanapun gitu, ke pekerjaan-pekerjaan lainnya. Lu tuh harus pakai POV-nya si perusahaan. Kenapa lu ini adalah orang yang terbaik gitu loh. Soalnya kita ini tujuan kita tuh bukan buat nyari orang yang buat kita ngajarin. Kita pengen cari orang yang punya skill yang cocok sama kita, yang punya pursuit of excellence juga. Itu yang kita cari gitu ya. Jadi ya mungkin itu beberapa kriteria-kriterianya. Ya kalau gue nggak tahu sekarang prosesnya lagi di mana. Gue nanti butuh catch up sama HR soalnya jujur aja hari ini sebenarnya hari libur. Cuman gue udah syuting duluan. Gue belum catch up sama teman-teman yang lain. Setahu gue udah ada beberapa yang lagi set schedule buat interview. Tapi nanti kalau misalnya masih open nanti gue tampilin di deskripsi deh linknya. Ada lagi nggak kok kriteria orang yang lo cari gitu? Mungkin ini kali ya, kayak gue pengen banget mencari orang yang pinter tapi humble. Soalnya jarang guys. Biasanya tuh kalau misalnya pinter, dia ngerasa diri sendirinya pinter, itu tuh susah gitu ya. Terus mungkin ini gue beberapa rekrut terakhir memiliki kriteria ini dan menurut gue ini sangat membantu ya untuk posisi yang gue cari dan juga apa yang gue rencanakan gitu. Yaitu orang ini udah pernah menerima kepahitan hidup gitu. Maksudnya kayak gini, jadi banyak banget kalau misalnya orang-orang yang lulus dari sekolah yang terbaik dan IPK-nya tinggi, atau bahkan mungkin gak perlu sekolah yang terbaik gitu, mereka baru lulus lah. Mereka tuh punya sebuah fantasi dan imajinasi yang gak masuk akal gitu loh. Misalnya mereka gaji pertama harus 20 juta gitu. Lalu setelah itu mereka minta harus pengen jadi 30 juta dalam waktu 1 tahun. Lalu pengennya naiknya jadi apa, lalu minta fasilitas A, B, C, harus ada work-life balance, harus ada ini. Jadi ada sebuah fantasi dan imajinasi yang gue gak tahu dapetnya dari mana, mungkin dari sosial media atau dapetnya dari apa, dipikir semua orang itu tuh bisa mendapatkan kehidupan yang enak dan langsung gaji tinggi seperti itu gitu. Ya itu menurut gue gak make sense, itu gak bakal cocok lah buat gue. Gue tuh butuh orang yang fighter dan yang paling enak itu adalah orang yang udah pernah menerima realita hidup. Maksudnya tuh dia udah punya pengalaman kerja di perusahaan lain dan udah tahu gitu standar normal perusahaan lain itu seperti apa. Atau enggak udah pernah menjalankan sebuah bisnis juga dan bisnisnya itu ternyata nggak jalan. Jadi lu paham kalau misalnya nanti lu one day bisa jadi leader sebuah perusahaan, menjalankan bisnis itu tuh nggak sesimpel itu gitu. Dan bahwa lu tuh butuh kesabaran. Nggak bisa lu tuh jadi CEO sebuah perusahaan setelah lu 6 bulan grooming di sini, nggak bisa. Butuh waktu dan butuh proses gitu, butuh sebuah maturity juga. Jadi ya so far kemarin yang cocok di kita dan sekarang jadi leading BU sih punya background seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja di masa saat ini, saat-saat ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja nih Ko? Oke, pertama kita harus realistis dulu ya, dan gue seneng lu juga udah aware lah bahwa sekarang ekonomi tidak baik-baik aja. Soalnya yang paling salah adalah kalau misalnya lu bahkan nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu kan.
Sehingga kan kalau misalnya lu nya aware, lu jadinya tahu apa yang harus lu lakukan. Menurut gua, lu harus sadar bahwa saat ini cash is king. Tadi ya, kalau misalnya lu pegang duit itu tuh sangat-sangat mahal. Artinya apa? Ini mahal itu dari segi opportunity gitu ya. Jadi bahwa saham itu pada terdiskon, kripto itu bakal terdiskon, dan kita juga nggak tahu ke depan itu bakal kayak gimana. Kalau misalnya lebih terkoreksi lagi, lebih diskon lagi. Jadi cash ini nih lu harus tahu bahwa duit itu sangat-sangat mahal. Artinya apa? Artinya kalau misalnya lu beli mobil, misalnya nih lu pengen beli Avanza gitu 200 juta. Lu jangan ngelihat Avanza itu 200 juta. Lu ngelihat Avanza itu sebenarnya 400 juta. Soalnya ada kesempatan kalau misalnya lu beli sesuatu waktu lagi market crash, ini bisa naik 2 kali lipat loh. Di momen-momen yang tepat gitu ya. Jadi lu harus paham itu. Kita gak usah ngomongin 100% deh. Kita ngomongin 30%, 40%. Itu menurut gue udah sangat-sangat wajar gitu ya. Jadi apapun yang lu lihat, itu tuh lu harus ngelihat premiumnya juga. Jadi kalau misal tadi, kalau misal beli Avanza 200 juta, lu ngelihat ini worth it gak nih kalau misal lu tambahin 40% gitu ya. Jadi berapa tuh? Hampir 300 juta lah misalnya gitu ya. Kalau misal lebih jago, lebih mahal lagi gitu ya. Jadi opportunity cost. Menurut gue spendingnya harus sangat-sangat dijaga. Terutama buat hal-hal yang gak terlalu penting. Itu lo harus jaga banget. Terus habis itu, lo juga harus sadar, ini dua sisi ya. Mau dari perusahaan ke timnya maupun timnya ke perusahaan, bahwa kondisi ini tuh susah buat semuanya. Gue yakin di tempat lo bekerja bukan cuman lo doang kok yang pusing, bukan cuman pegawainya doang yang pusing, bosnya itu lagi pada pusing semua. Bos-bos pemilik perusahaan ini adalah momen-momen yang mereka tuh lagi pusing. Semua tuh paling gak suka di zaman-zaman uncertainty itu paling tinggi, kita lagi buta. Dunia ini bakal ke arah mana. Kita gak tahu besok Donald Trump itu mau ngomongin apa. Soalnya satu kebijakan Donald Trump itu bisa merubah sebuah world order yang udah terjadi selama berpuluh-puluh tahun terakhir. Kepastian itu udah hilang gitu kan. Terutama kalau misalnya lu ini di dunia yang berkaitan langsung dengan ekspor. Ya ekspor ke Amerika terutama. Ya kan, di textile, di garment, di elektronik, ya kan, atau sumber daya alam. Itu lu bener-bener pasti impacted banget bos lu gitu ya. Jadi lu sebagai karyawan, make sure lu juga memahami posisi dan kesusahan yang lagi dialamin sama bos lu. Dan lu juga harus bisa tetap terus berjuang gitu, semaksimal mungkin gitu ya. Terus maksimal, jangan lu anggap kayak gini, misalnya nih tahun ini gue punya gaji gak naik, berarti gue punya effort gak usah ditingkatin dulu gitu. Pastikan lu jangan punya mentalitas seperti itu. Soalnya bos lu itu juga lagi survival mode. Sekarang ini semua orang lagi survival mode. Jadi kalau misalnya kerja, lu tetap harus maksimal. Bahkan lu terus harus mengupgrade diri. Sekarang ini waktunya untuk terus mengupgrade diri gitu ya. Soalnya ya kita nggak tahu nih dampaknya bakal kayak gimana. Apakah PHK itu bakal tambah masif? Kalau misalnya PHK bakal tambah masif, artinya kan opening pekerjaan itu tuh bakal lebih sempit. Jadi orang-orang yang dipilih, orang-orang yang direkrut, orang-orang yang bisa naik adalah orang-orang yang mempunyai skill set tertentu gitu. Jadi pastikan lu juga jangan gegabah. Kayak kemarin lah PT apa tuh? PT yang dari China itu tuh yang sampai Yuhong ya setahu gue ya. Itu nuntut kiri kanan, akhirnya apa yang terjadi? 1.000 orang kena PHK gitu kan. Itu menurut gue sebuah kebodohan yang luar biasa. Dan orang-orang yang mau investasi di sini pun juga jadi pada takut gitu kan. Dan itu yang semuanya rugi kok. Bukan cuma 1.000 orangnya doang ya. Bukan cuma 3 orang atau 4 orang yang demo doang yang rugi. Tapi teman-teman lain juga pada rugi. Keluarganya juga pada rugi. Ekonominya juga pada rugi. Restoran-restoran yang jadi langganan si pekerja ini juga pada rugi. Jadi itu tuh domino efeknya besar sekali gitu. Jadi pastikan kalau misalnya lu ini adalah pekerja, sekarang ini adalah defensive mode lah. Ya, jangan sampai lu beli hal-hal yang gak penting gitu. Ya waktunya untuk lu be smart tentang duit dan harus lihat duit itu adalah duit yang sangat-sangat mahal. Misal nih, Koleon tiba-tiba bangkrut dan kembali dari nol lagi. Apa yang bakal Koleon lakuin dan mulainya dari mana? Oke, ini sebenarnya gue itu orang yang lumayan gak takut sama kebangkrutan sih. Maksudnya kayak gini, kita harus jelasin dulu apa itu definisi bangkrut dan apa itu definisi kekayaan. Definisi kekayaan itu kan apa aset gue punya berapa di tabungan, gue punya equity-nya berapa di saham, gue punya Bitcoin berapa, gue punya aset-aset properti itu ada berapa gitu kan. Itu adalah kekayaan gitu kan. Nah misal tuh jadi nol lagi, jujur gue tuh bukan yang tipe yang khawatir, soalnya gue percaya diri dan gue sangat strong di gue punya income. Jadi tanpa semua aset gue tahu gue bisa kerja,
gue tahu gue punya skill, gue tahu gue bisa, ya skill gue utama itu kan ada yang top 2-nya lah. Top 2-nya itu adalah nomor 1 di properti, nomor 2 itu di digital marketing gitu kan. Gue tuh sangat-sangat kuat di sales dan ini teman-teman yang mungkin belum pernah tahu juga, soalnya gue belum pernah sharing. Sales kita terbesar, contoh ya kalau misalnya kita ngebangun sebuah kompleks perumahan, mayoritas penjualan kita sekitar 50-60%-nya lah, itu adalah dari digital marketing. Ya dari website gitu ya. Gue ngerti gimana cara gue ngebikin website supaya ranking 1, gue ngerti gimana cara bikin organic marketing dan di Instagram gitu ya, supaya kita bisa jual secara efektif. Jadi gue tuh tidak pernah takut, soalnya gue memiliki skill set ini. Jadi yang gue harapkan buat teman-teman juga kayak gitu ya, kayak nggak perlu terlalu khawatir, asalkan lu punya skill set, dan otomatis itu menunjukkan seberapa pentingnya untuk lu memiliki skill set gitu ya. Soalnya kalau misalnya kekayaan itu diambil, ya misal sekarang market crash, saham turun, habis itu Bitcoin turun gitu misalnya, atau saham US turun juga gitu ya. Lu harusnya nggak terlalu khawatir kalau misalnya lu punya skill set ini, di mana lu bisa mendapatkan earnings lah, lu bisa punya skill untuk menghasilkan gitu ya. Soalnya ya yang masalah rumah gede atau lifestyle, itu kan cuma lifestyle gitu ya. Asalkan gue punya cara buat nabung dan mendapatkan duit, ya gue nggak pernah terlalu takut lah. Gue bakal melakukan apa yang sama kali yang gue lakukan sekarang. Mungkin gue tetap jadi property agent juga, gue punya usaha-usaha lain juga, gue bakal mulai dari di dunia media juga gitu ya. Ya jadi nggak bakal beda lah gitu ya. Cuman ya tadi kan kayak lu bakal bisa bangkrut kalau misal lu punya utang. Ya kan yang paling penting itu kan, kalau misalnya nggak punya utang ya nggak bakal punya cara buat bangkrut lah. Dan untungnya gue tipe-tipe yang sangat konservatif, yang nggak punya utang gitu, jadinya ya bukan di posisi itu ya. Cuman kalau misalnya sampai di skenario duitnya diambil, gue nggak bakal takut juga lah. Oke, sekarang ada yang curhat nih. Gue tuh sering banget stres kerja di korporat audit, padahal baru 3 tahunan. Gak kebayang kalau sampai tua. Ya lu keluar lah. Maksud gue gini, kalau misalnya lu baru kerja, ini gue asumsinya lu baru fresh grad, baru kerja 3 tahun. Menurut gue itu nggak terlalu lambat untuk lu memulai hal yang baru, mencari hal yang baru. Menurut gue 5-10 tahun di awal untuk lu mencari jati diri itu it's okay kok gitu. Ya tentu sayang ya, soalnya kan lu udah punya sebuah skill set di audit, lu udah punya pengalaman di sana. Untuk lu tiba-tiba lompat ke hal yang lain, itu bisa seakan-akan meriset. Tapi gue bisa ngeliat itu sebagai hal yang positif juga sih. Soalnya itu kan bisa menjadi sebuah skill set yang complementary. Contoh, lu bisa aja audit, tapi lu juga jago di finance. Atau enggak lu audit, tapi lu bagian orang yang untuk fundraising gitu misalnya. Atau enggak lu audit, abis itu lu equity research gitu. Jadi kalau misalnya lu equity research di saham-saham, lu bisa ngelihat juga nih kalau misalnya ada orang yang berusaha nipu-nipu atau enggak gitu kan. Lu udah punya sense itu gitu. Jadi lu bisa punya banyak complementary skill juga sebenarnya gitu. Menurut gue kalau misalnya emang itu sesuatu yang lu bener-bener gak tahan, ya cabut aja, pindah keluar, cari tempat yang baru gitu. Tentunya, soalnya menurut gue ya, banyak orang yang ngambil jurusan di kuliah, itu tuh sebenarnya tuh jurusannya salah. Maksudnya jurusannya salah itu adalah, kalau misalnya, contoh kayak gini ya, yang gue lihat ya, mayoritas orang itu tuh sebenarnya tuh nggak lulus S1. Ya, asumsi gue angkanya let's say 90-an% lah, itu nggak lulus S1. Artinya apa? Artinya kalau misalnya 90% itu nggak lulus S1, gimana caranya si orang tua ini bisa ngajarin anaknya apa jurusan yang terbaik untuk diambil? Karena otomatis kan kemungkinan besar gue asumsinya orang nggak tahu gitu kan, jurusan apa yang terbaik untuk diambil. Otomatis anak-anak yang baru pertama kali masuk ke kuliah di keluarganya ini, mereka harus meraba-raba sendiri gitu kan. Dan mungkin orang tuanya ini juga cuman menggunakan pengalaman dia, ya mereka pikir audit itu bagus, finance itu bagus, ya kan, engineering itu bagus, makanya mereka mendorong anaknya. Tapi itu belum tentu yang cocok buat lu untuk jangka panjang gitu kan. Contoh kayak gue lah, kayak gue juga, apapun yang gue lakukan sekarang, itu gak ada kaitannya sama apa yang gue fokusin di kuliah dulu. Gue di kuliah itu dulu ambilnya business administration, ya kan, belajar tentang, oke lah mungkin gak 100% jauh, tapi
bukan 100% apa yang gue lakukan. Mungkin dari 100% apa yang gue pelajarin di sekolah, yang gue pakai cuma 15% kali. Walaupun majornya sama ya, business administration. Sekarang gue lakukan bisnis gitu. Tapi yang kepake mungkin cuma 15%-nya. Sisanya 85% itu adalah hal-hal yang gue pelajarin sendiri dari sekarang. Soalnya kita itu harus selalu menjadi lifelong learner lah. Kita harus jadi student always. Jadi kita tuh belajar bukan cuma waktu kuliah doang, tapi setelah kuliah kita juga terus belajar. Gue belajar tentang digital marketing, gue belajar tentang media, gue belajar tentang rekrut orang, gue belajar tentang HR. Itu kan semuanya setelah gue kuliah gitu kan. Nah, dan orang itu tuh belum tentu bisa menemukan jati dirinya di pekerjaan pertama yang lu kerjain gitu. Jadi bisa aja lu harus jalanin beberapa dulu, dan gue encourage untuk lu coba-coba, soalnya satu orang ya yang mengerjakan dua hal yang berbeda. Satu ini yang bukan jati dirinya, dan satu ini yang jati dirinya. Orang yang sama, effort yang sama, skill set yang sama, penghasilan itu bisa jauh lebih terbang kalau misalnya dia menemukan hal yang dia cocok gitu ya. Should we move semua fiat kita jadi USD dan pindahin semua saham Indo ke BTC atau SPY? Ini pertanyaan yang menarik dan sangat-sangat relevan dengan sekarang ya. Dan sebenarnya ini pertanyaannya bisa kira-kira ngebaca apa yang gue lakukan juga kemarin-kemarin. Gue sebenarnya sebelum lebaran gue udah pindahin juga gue punya rupiah ke dolar gitu ya, gara-gara ada gejolak ini. Mungkin nanti gue bakal keluarin satu video khusus lah untuk isu ini ya. Soalnya bukan cuma USD doang, bisa juga untuk SGD, dan juga bisa ada alternatif aset kelas lainnya yang kita bisa pegang di masa-masa ekonomi krisis seperti sekarang gitu ya. Tapi kalau misalnya saham Indo, saham US, BTC, ini sangat-sangat tergantung dari lu punya time horizon ya. Soalnya kalau misalnya kita tarik bener-bener jauh, misalnya kita tarik, ya itu tuh jangan sampai kita cuma lihatnya sebulan, 2 bulan, 6 bulan gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita tarik sebulan tuh seakan-akan ini semuanya disaster, ini semuanya hancur, ini semuanya parah. Tapi kalau misalnya kita tarik itu 10 tahun, ya kan 15 tahun, makanya kalau misalnya investasi di instrumen yang agresif itu kan harus selalu uang dingin gitu kan. Contoh Bitcoin dari 106 ribu atau 100-an ribu turun jadi 70-an ribu gitu atau 80-an ribu gitu. Itu mungkin kesana itu penurunan yang drastis, tapi sebenarnya 70 ribu itu tuh udah jauh lebih tinggi dibandingkan Januari tahun lalu. Sama kayak S&P 500. S&P 500 pun juga sama. Sekarang turun, ya kan. Bayangan gue nanti setelah market buka, bisa aja kita bakal mencapai minus 20% gitu kan dari all time high. Tapi dibandingkan sama beberapa tahun yang lalu, ini kita masih lumayan oke gitu sebenarnya. Jadi tergantung dari lu punya time horizon juga kan. Nah kalau misalnya gue kan time horizonnya lumayan jauh ya. Jadi jujur kalau misalnya buat Bitcoin, gue punya sebuah portfolio yang gue emang nggak apa-apain gitu. Gue nggak apa-apain, gue emang taruh di sana, mau ini naik turun, gue percaya gue nggak bisa timing the market secara perfect, itu gue biarinin. Tapi yang gue tradingin, yang gue main-mainin, itu jujur gue lebih, saat ini gue lagi nabung cash reserve yang lumayan sizable gitu ya, supaya gue tembak di suatu saat nanti gitu ya. Ya gue nggak tahu kapan, gue mungkin bakal skip the bottomnya, cuman gue it's okay. Biarin aja kalau misalnya gue bakal miss the market bottom, ya, tapi gue butuh ada beberapa konfirmasi sebelum gue mulai hajar dan masuk lagi. Gue tipenya yang kurang suka ini again ini ada dua portfolio, ada portfolio yang gue emang invest buat jangka panjang kayak Bitcoin tadi, tapi ada portfolio yang gue berusaha buat trading sendiri kan. Kalau misalnya trading, gue itu nggak suka masuk di hal-hal yang gue nggak bisa baca gitu. Gue ngelihat trading itu atau investasi itu tuh mirip-mirip kayak kita main poker gitu ya. Jadi kita itu bisa lihat kartu yang kita punya apa, tapi kita nggak tahu yang di tengah itu kartu yang keluar tuh bakal apa gitu, yang di mejanya gitu ya. Jadi kita harus selalu beradaptasi. Bisa aja sekarang kita punya as-as, tapi kalau misalnya meja di tengah itu bisa keluar kartu yang nggak di favornya kita, ya kita harus beradaptasi juga. Kita harus menyesuaikan. Dan sama kan sekarang kalau misalnya kartu gue ini jelek gitu misalnya. Tapi nanti kalau misalnya kartu di tengah itu keluarnya itu bagus, itu waktunya buat gue hajar gede juga gitu. Jadi sangat-sangat dinamis sekali dan sangat-sangat volatile sekali. Gue nggak bisa jawab soalnya jawaban yang gue berikan sekarang kalau misalnya terus spesifik juga bakal nggak relevan 2 minggu lagi, 3 minggu lagi atau 3 hari kemudian. Soalnya gue nggak tahu apa yang Donald Trump akan lakukan gitu ya. Cuman yang mungkin gue bisa bilang itu kayak gini, kayak yang gue harapkan itu teman-teman itu harus selalu ngelihat investasi itu seperti main poker lah.
Ya, jadi walaupun lu punya as-as, lu harus juga lihat apa kartu yang bakal keluar di tengah gitu. Ya harus selalu beradaptasi lah, tergantung dari apa yang terjadi di market di kemudian hari. Soalnya walaupun lu punya perusahaan yang bagus sekarang, tapi kalau misalnya macroeconomic condition itu tidak mendukung, ya itu waktunya buat lu fold. Ya. Tapi nanti kalau misalnya kartu di tengah itu keluarnya bagus, itu waktunya buat lu itu double down. Permisi Ko, mau nanya cara agar membuat networking yang sehat gimana ya? Terima kasih. Menurut gue ini lumayan learning by doing ya. Learning by doing, nanti lo bakal sadar sendiri cara networking yang baik itu kayak gimana. Tapi gue lihat networking di gue minimal ya, itu tuh ada 2 fase. Gue ada fase sebelum merit sama setelah merit. Sebelum merit, gue networking itu kayak orang gila gitu. Jadi setiap hari ketemu orang baru, dan gue ngikutin event-event. Gue udah pernah bilang sebelumnya ya, ada yang namanya Entrepreneur Club, ada yang namanya itu Reka Live. Dan bahkan gara-gara gue itu dulu fokusnya di properti doang, gue sampai bikin sendiri gara-gara gue gak ada komunitasnya kan. Gue bikin namanya Real Estate Group. Itu gue yang diriin sendiri gara-gara dulu belum ada komunitasnya. Jadi yang terjadi dulu itu tuh gue sampai organize trip, kita pergi ke pabriknya Mulia, kita pergi ke pabriknya Toto, kita pergi ke pabriknya Lelco, kita dulu pergi ke pembangunan Mangkuluhur. Misalnya Mangkuluhur tuh gedung yang di Gatot Subroto yang ada Saint Regis gitu ya. Kita lihat cara pembangunan kayak gimana. Itu adalah sebuah komunitas yang gue bikin sendiri. Nah, jadi waktu sebelum gue merit tuh waktunya soalnya banyak kan, jadi gue ketemu semua orang setiap hari. Tapi setelah merit itu tiba-tiba bertolak belakang 180 derajat kan. Yang tadinya gue tuh super sosial, super ketemu sama orang setiap hari. Tiba-tiba setelah merit gue udah gak ketemu siapa-siapa. Soalnya gue fokus sama keluarga, fokus sama anak gitu kan. Soalnya ya setelah punya anak ya jadi sadar gitu loh, daripada gue ketemu satu orang yang random buat hahihi, gue mendingan spend time sama bayi gue. Gue mendingan mendidik anak gue daripada gue sharing-sharing sama orang random one on one yang gue baru kenal. Gue mendingan ngajarin anak gue atau enggak baca buku sama anak gue atau enggak pergi lunch date sama dinner date sama anak gue gitu, sama istri gue gitu kan. Jadi totally different gitu loh cara kita networking sebelum dan setelah kita berkeluarga. Jadi gue berharap teman-teman di sini yang belum punya keluarga ini bisa memaksimalkan kesempatan untuk networking. Soalnya untuk waktu untuk lu berteman segitu banyak itu nggak bakal ada setelah lu punya anak gitu kan. Tapi menurut gue yang lu harus fokusin juga value sih. Soalnya misalnya lu sibuk, lu nggak punya waktu. Misalnya lu ada pertanyaan gitu, lebih penting yang mana sih? Skill atau networking gitu kan. Soalnya skill sama networking ini kan yang akan menimbulkan sebuah opportunity gitu kan. Tapi menurut gue yang lebih penting itu sebenarnya skill. Soalnya misalnya nih, kita contohnya itu kayak gue gitu sekarang ya. Gue sekarang udah di periode phase of life di mana gue udah gak gitu punya waktu buat networking yang lumayan spray gitulah, yang semuanya juga dikenal-kenalin gitu kan. Gue udah gak punya waktu di situ. Sekarang itu gue cuman fokus di networking ke yang penting-penting buat gue. Dan gue bisa melakukan itu soalnya gue punya skill. Ya kan, gue punya sebuah skill yang orang lain itu tidak punya, makanya orang lain yang gue DM itu semuanya mau ketemuan sama gue. Soalnya gue bisa membawa sebuah skill yang orang itu tidak punya gitu, terutama yang di digital marketing yang tadi gue bilang ini ya. Jadi kalau misalnya lu cara fokus untuk networking yang baik ya balik lagi ke tadi kan, lu udah di fase yang mana nih? Kalau misalnya lu di fase yang lu udah gak gitu punya banyak waktu, ya lu fokus aja di skill lu gitu ya. Sehingga nanti lu bakal semua orang juga pasti mau ketemu sama lu, dan kalau misalnya lu ketemu sama mereka juga efektif gitu. So nanti kalau misalnya kita udah punya anak, dan kalau misalnya kita udah jadi pengusaha dan lu posisi dari segi corporate juga udah naik terus, waktu lu tuh udah semakin terbatas. Lu udah gak gitu punya waktu buat ngobrol-ngobrolin buat hal-hal yang gak penting lah, buat ngegosip segala macam, udah gak ada sama sekali gitu loh. Ya jadi, tapi kalau misalnya lu punya skill, semua orang pasti mau kenalan sama lu. Jadi lu fokusin aja di ningkatin skill supaya lu jadi terjago di sebuah bidang. Ada yang minta di-spill nih Ko, CC yang Koko pakai apa dan alasannya kenapa? Credit card, oke. Kalau misalnya credit card, sekarang ini gue bukan tipe-tipe yang ini ya, yang punya kayak 10 credit card buat ada diskon di masing-masing, di Panin, di BNI, di BTN, kan ada orang tuh yang ngumpulin credit card banyak bisa dapat diskon kemana-mana. Kalau misalnya gue cuma pakai 2. Gue cuma pakai BCA sama OCBC saat ini gitu ya. Saat ini cuma pakai 2. Yang BCA itu namanya apa ya? KrisFlyer Infinite lah. Terus yang OCBC itu namanya Voyager ya, kalau nggak salah. Voyage atau Voyager gitu.
Nah intinya kalau misalnya yang OCBC ini, Voyage ini kalau nggak salah minimal harus punya 500 juta atau 1 M gitu di bank supaya lu jadi bisa punya kartu kredit. Tapi ini kartu kredit yang lumayan kompetitif dari segi KrisFlyer miles-nya. Jadi gue tipe-tipe yang suka ngumpulin KrisFlyer miles juga lah. Gue dapat sekitar 200.000, 300.000 KrisFlyer miles setiap tahun soalnya. Jadi dapat sekitar 1 iPhone lah setiap tahun. Menurut gue semua orang itu harusnya pakai CC menurut gue ya. Semua orang harus pakai CC, tapi kredit card itu harus digunakan secara wise. Jadi lu nggak boleh beli kalau misalnya lu nggak punya duitnya. Soalnya nih, kalau misalnya lu beli barang, misalnya harga barangnya 10 juta gitu ya. Lu bisa bayar pakai cash atau lu bisa bayar pakai kartu kredit. Tapi kartu kredit ini sebenarnya lu udah punya duitnya, itu baru lu baru boleh pakai. Lu nggak boleh pakai kalau misalnya lu sampai harus ngutang dan lu nggak bisa bayar di akhir bulan. Oke, itu harus jelas dulu. Nah, soalnya kenapa kartu kredit itu lebih oke? Soalnya kalau misalnya lu bayar pakai cash, ya lu bayar 10 juta, artinya lu keluar 10 juta. Tapi kalau misalnya lu bayar pakai kartu kredit, lu bayar 10 juta, lu itu sebenarnya dapat cashback. Ya cashback, kalau misalnya hitungan gue tuh sekitar 1% lah. Ya mungkin 1% kesana kecil, tapi kalau misalnya lu guna-gunain terus, apalagi misalnya kayak, kalau misalnya lu ada big purchase gitu ya. Kalau misalnya ada pembelian gede, harganya itu misalnya, ini hack sedikit ya. Misalnya harga pembelian besar itu 300 juta. Gitu ya. Kartu kredit limit lo itu misalnya cuma 50 juta. Lu bisa aja mikir kan, wah harga barangnya 300 juta, tapi limit lu 50 juta nih, lu nggak bisa gitu. Padahal lu punya cashnya nih, lu punya cashnya 300 juta, lu pengen bayar gitu kan. Tapi lu punya limit kartu kredit cuma 50 juta. Sebenarnya caranya itu lu bisa kayak gini, lu bayar 50 juta dulu, abis itu lu langsung lunasin lu punya kartu kredit, di detik itu juga, limit lu itu langsung naik lagi, 50 juta lagi. Abis itu lu bayar lagi, abis itu langsung lunasin lagi, abis itu lu bayar lagi, lu langsung lunasin lagi. Itu bisa juga kayak gitu loh. Jadi walaupun limit lu 50 juta, lu bisa tetap bayar buat barangnya 300 juta. Atau bahkan lu bisa overbayar sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue sih, gue biasanya overbayar misalnya, gue punya limit 50 juta, ya gue insert dulu 200 juta, gue langsung bayar. Jadi gue punya limit tuh langsung jadi 250 juta, langsung gue bayar. Tentu ini, gue gak tahu apakah ini sama untuk semua bank atau enggak, lu pastikan lu cek sendiri ke kartu kredit masing-masing. Soalnya dengan kayak gitu ya lumayan lah, gue bisa dapat iPhone gratis setiap tahun gitu kan. Emang yang OCBC Voyage ini lumayan repot. Lo itu tuh harus lapor ke mereka, harus telepon ke mereka. Jadi lu kalau misalnya spendingnya itu di atas 60 juta, lu bakal dapat bonus mileage gitu. Jadi rate yang normal itu 1/10.000 rupiah. Tapi kalau misalnya di atas itu, misalnya lu spending 60 juta, lu spending 250 juta, lu spending 500 juta dalam waktu 1 bulan, lu itu tuh bisa dapat bonus mileage. Tapi masalahnya itu tuh harus telepon manual gitu loh. Bonus mileage ini nggak diberikan secara otomatis untuk yang OCBC Voyager ini ya. Jadi emang lumayan PR dan gue sering lupa sih honestly. Cuman ya udahlah. Emang yang lebih simpel ini nih yang BCA dan nggak perlu ada 500 juta juga kan. Jadi lumayan simpel, semua orang bisa dapat yang BCA ini. Cuman dia punya rasio itu tuh nggak sebagus yang OCBC ini. Gue lupa ya, mungkin sekitar 12.000 atau 11.000 lah gitu. Ya cuman gue cuma pakai 2 ini, mungkin juga bukan yang terbaik, tapi ya buat gue udah cukup oke lah. Gue nggak mau terlalu pusingin juga soalnya. Menurut kalian DCA di MSTR lebih bagus nggak daripada DCA di BTC? Sekali lagi ini personal preference gue ya. Kalau misalnya personal preference gue sih, gue mendingan Bitcoin daripada MSTR. Soalnya MSTR itu ada orangnya, ada si Michael Saylor-nya yang gue nggak tahu apa orangnya bisa berubah atau enggak. Ya kan MSTR itu kan basically leverage play-nya Bitcoin gitu kan. Ya kalau misalnya emang lu mau leverage play-nya Bitcoin, kalau misalnya gue pribadi sih, gue mendingan leverage sendiri. Ya gue bisa sendiri gitu kan, main leverage-nya. Gue ada sih dulu investasi di MSTR, gue jual waktu di $300 kalau nggak salah. Ya bisa aja nanti naik lebih tinggi, tapi gue lebih percaya Bitcoin daripada MSTR yang gue bukan harus percaya sama Bitcoin doang, tapi gue harus percaya sama si Michael Saylor juga lah. Ya gue ada sedikit kekhawatiran, bukan sedikit lah, gue ada kekhawatiran sebenarnya sama MSTR itu tentang dia punya ability to pay, soalnya dia kan nggak punya cash flow. Bisnisnya MSTR itu tuh duitnya nggak ada lah dibandingkan dengan utang atau convertible note dari Bitcoinnya dia gitu ya. Jadi kalau misal nanti, intinya dia itu tuh ngambil ngutang, yang bisa di-convert menjadi saham, convertible notes namanya. Dan ini tuh periodenya tuh 5 tahun. Jadi MicroStrategy selama waktu jatuh tempo, harga Bitcoin itu tuh tidak turun dibandingkan saat dia itu
ambil utangnya, itu tuh gak ada masalah. Tapi menurut gue masalah yang terbesar itu kalau misalnya harga Bitcoin itu drop dan dia tidak bisa ngebayar utangnya dengan dia punya Bitcoin, itu bakal habis itu menurut gue ya. Soalnya again dia punya software business, tapi software businessnya itu income-nya, cash flow-nya itu benar kecil banget dibandingkan utang dia sekarang. Jadi MSTR itu bakal bagus sekali asalkan Bitcoin itu naik terus. Tapi sekali Bitcoin itu ada turun, apalagi turunnya itu lebih turun dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, waktu dia pertama kali ambil utang dan waktu itu jatuh tempo, itu bisa jadi big problem itu. Gaji 5 juta, mending ngekos tapi habis 3 jutaan, atau pulang pergi kantor aja selama 4 jam. Jadi kayak bolak-baliknya itu habis 2 jutaan. Oh, 4 jam. 2 jam pergi, 2 jam pulang, habis itu 2 juta dibandingin ngekos tapi tinggalnya deket sama kantor. Kalau gue sih pasti kos. Gue mendingan kos. Soalnya kalau misalnya gaji lu 5 juta, lu kan berarti entry level. Ya. Kalau misalnya gue jadi lu, gue gaji 5 juta, gue mendingan kerja ekstra di kantor. Dan walaupun gue mungkin gak di reward sama bos gue ya it's okay. Gue mendingan menggunakan 4 jam itu ya misalnya ya. Ya 1,5 jamnya itu bisa dipakai buat kerja lebih di kantor. Jadi gue overtime, gue kontribusi lebih banyak dibandingkan orang lain. Abis itu mungkin 1,5 jam lagi gue spending waktu buat bersosialisasi. Ya, kenalan sama orang lain, ketemu orang baru, belajar dari senior-senior, kenalan dari divisi yang berbeda, cari tahu apa yang divisi berbeda itu lakukannya apa. Misalnya lu ini adalah orang teknik gitu ya, lu cari tahu orang marketing, kenalan sama mereka, apa yang customer itu cari. Lu misal orang teknik, lu bisa juga ngomong sama orang keuangan, apa yang penting buat mereka, cara bekerja itu kayak gimana, sehingga lu jadi membesarkan lu punya wawasan. Lalu mungkin 1 jam terakhir lu bisa spending time sama keluarga, sama anak, bisa pakai telepon, bisa pakai apapun, soalnya kan rumahnya jauh gitu kan. Soalnya menurut gue 1 juta per bulan, supaya lu dapat 4 jam sehari, itu menurut gue terlalu murah. Waktu lu yang lu tuh sangat sayang gitu. Terlalu murah untuk lu mendapatkan 4 jam setiap hari dengan cuman bayar 1 juta per bulan. Gue mendingan bayar gitu ya. Dan lu gunakan waktunya untuk hal-hal lain. Ya tentu lu jangan sampai lu udah bayar 1 juta ekstra, abis itu lu di rumah cuman scrolling TikTok gak jelas gitu loh. Sampai 4 jam itu lu gak ada masa depan kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa menggunakan waktu dengan baik, itu bisa jadi opportunity yang bagus. Kapan waktu yang baik untuk beli sebuah properti? Apakah menurut Koko sekarang ini bijak untuk ngambil KPR? Menurut gue kalau misalnya properti itu jangan ngelihat properti sebagai aset instrumen investasi. Soalnya kalau misalnya investasi di saat-saat ini minimal untuk mungkin 10 tahun terakhir ya. Ya sekitar 10 tahun terakhir. Kita punya harga kenaikan properti itu tuh udah gak terlalu signifikan lah. Jadi menurut gue kita harus realistis dulu. Jangan berekspektasi bahwa properti itu bakal naik 20% setahun, 30% setahun. Soalnya zaman ini udah lama. Itu dulu banget lah emang kejadian seperti itu. Tapi sekarang ini gue lihat in the short period of time, in the near future gak bakal kejadian kayak gitulah gitu. Jadi pertama itu dulu. Terus kedua, kalau misalnya lu emang pengen beli pun, sebisanya nyari properti yang terbaik, yang paling cocok buat lu. Tapi minimal yang masa depannya itu tuh terbaik juga. Jadi dari segi duit mungkin lu gak berekspek ini bakal naik 20%. Tapi minimal masa depannya itu cerah gitu. Jangan cari yang sunset, yang udah gak ada masa depan gitu. Cari yang dari segi kawasan itu masih berkembang, fasilitasnya itu masih berkembang gitu kan. Yang secara jangka panjang itu masih berkembang dan yang lu cocok. Ya. Jangan sampai lu cuman pilih yang lu suka, tapi lu gak consider aspek ini. Contoh. Ini sekali lagi, mohon maaf teman-teman yang jualan apartemen. Tapi ini personal preference gitu ya. Kalau misalnya gue gak bakal pilih apartemen. Ya, soalnya bisa aja apartemen itu gue suka. Bisa aja apartemen itu deket sama kantor gue. Misalnya ada apartemen di Jakarta Barat gitu ya, yang premium harganya itu 30-an juta semeter. Lu cari tahu aja apartemennya apa. Ya, mungkin harga apartemen itu satunya itu harganya 5M gitu ya. Tapi daripada harga apartemen 5M di Jakarta Barat, di Puri, gue mendingan beli rumah. Emang dari segi lokasi mungkin gak gitu nempel sama mall. Emang dari segi convenience mungkin gak terlalu oke, soalnya gue harus ngurusin semuanya gitu kan. Kalau misalnya apartemen kan udah ada
resepsionis, udah ada security-nya segala macam. Sedangkan kalau misalnya kan taman kita harus ngurusin sendiri gitu kan. Tapi gue consider itu dua aspek. Pertama itu gue suka sama rumahnya atau propertinya. Kedua itu juga dari segi investasi kayak gimana gitu. Ya, walaupun gue nggak expect 20% setahun, tapi kalau misalnya minimal gue bisa lah expect 6% setahun, 7% setahun itu masih layak dan masih bisa lah gue dapetin gitu. Ya, dan itu tuh harus cari yang lu bisa dapat gitu. Contohnya simple kok. Lu lihat aja gitu, properti yang apartemen yang gue maksud, yang di Jakarta Barat, itu gue dulu pernah sewa di sana sebelum gue married ya. Berarti di tahun 2000 berapa tuh? Mungkin 14, 15 gitu ya. Sampai sekarang setelah 10 tahun masih nggak laku. Developer itu masih jualan. Di harga 30 juta semeter juga. Artinya apa? Artinya kalau misalnya lu dulu beli apartemen tersebut, sampai sekarang lu masih nyangkut. Bahkan gue gak ngomongin masalah naiknya itu 1%, 2%. Kagak naik. Bahkan banyak juga yang turun harganya gitu ya. Soalnya lu gak mungkin bisa jualan di harga developer. Lu pasti kalah sama developer. Soalnya kalau misalnya orang mau beli properti, pasti mereka pilihan itu beli dari developer dulu. Kalau misalnya developer punya lebih mahal daripada yang secondary market, baru mereka beli yang secondary market. Artinya kalau misalnya developer itu masih jual di harga 30 juta semeter, lu pasti harus jual itu di 24 juta semeter, 25 juta semeter, baru orang mau beli dari lu gitu. Makanya tadi, lu harus nyari yang lu suka dan lu harus nyari yang ada potensial buat naik juga. Dan tentunya yang waktu yang paling tepat untuk lu beli adalah waktu lu punya kehidupan itu udah settle down. Lu udah lihat bahwa lu bakal pakai rumah ini minimal untuk 10 tahun ke depan baru lu beli. Jangan beli kalau misalnya lu cuma expect pakai rumah ini 1-2 tahun, ya kan? Dan lu belum tahu masa depannya kayak gimana. Lu mungkin bisa ada kemungkinan pindah keluar kota, lu bisa punya misal lu sekarang masih single, besok kapan-kapan lu ada berencana buat married dan punya anak, lu jangan beli rumah dulu. Soalnya lu gak tahu istri lu punya apa, lu gak tahu nanti anaknya ada modal berapa gitu ya. Jadi kepastian lu kebutuhannya kayak gimana dulu harus jelas. Setelah itu baru menurut gue lu boleh beli. Ini masih terkait properti nih kok. Apakah bisa kaya dari bisnis kos-kosan? Menurut gue pertanyaan ini tuh sama aja kayak pertanyaan misalnya bisa gak sih kaya dari main basket? Bisa gak sih kaya dari jualan baju? Bisa gak sih kaya dari jualan kaos kaki gitu? Bisa gak sih kaya dari jadi video editor gitu misalnya? Menurut gue semua orang yang terjago di bidangnya ya pasti bisa. Kayak Anthony Sudarsono lah, gue yakin dia kaya banget dari kos-kosan gitu kan. Soalnya dia yang terjago di bidangnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kos-kosan, kalau misalnya lu beli dari market price dan lu expect kaya dari sana, itu gak mungkin terjadi. Soalnya orang yang kos-kosan ya, mereka pengen jual ke lu, itu mungkin net yield-nya itu cuma dapat berapa? 5%? 4%? 7% udah bagus banget ya. Kalau misalnya lu bisa dapat rental yield 7% dari kos-kosan dari itu dijual ke lu, jujur gue agak mempertanyakan gitu. Kayak kesannya tuh udah sangat-sangat bagus lah gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang nawarin sampai 10% setahun gitu ya. Itu kesannya udah gak make sense gitu ya. Bisa dapat rental yield segitu. Soalnya yang lu harus cari juga angka realnya. Kalau misalnya orang jualan kos-kosan ke lu, biasanya itu angkanya kan juga bukan yang real kan. Misalnya mereka bilang, oh occupancy rate-nya segini, lu bisa dapat 500 juta setahun gitu kan. Tapi itu kan bukan net. Bukan net, occupancy rate itu naik turun, lu harus bayar kos-kos yang lain ya kan. Ada yang lu harus perbaiki, ada yang harus maintenance, habis itu harus bayar PBB, habis itu harus bayar karyawan-karyawan gitu kan. Belum tentu itu net dan belum tentu itu real. Soalnya di Indonesia ini sangat berbeda dengan Amerika. Di Amerika, kalau misalnya orang jual properti, ekspektasinya itu rental yield bisa bayarin cicilan bank. Itu adalah ekspektasi di luar negeri. Tapi di Indonesia, mayoritas, mungkin gue bilang 99,9% lah, itu tuh nggak bisa. Properti yang kita beli, kalau misalnya kita sewain, itu nggak bisa bayar utang bank. Ya. Yang bisa itu cuma 0,1%. Dan yang bisa kaya makanya adalah cuma 0,1%. 0,1% orang yang bisa mendapatkan kos-kosan yang undervalued, yang sangat murah, yang akhirnya bisa memberikan lu yield, actually bisa 13%, 14%, itu baru bisa bikin lu kaya. Kalau misal lu bisa mendapatkan kos-kosan yang bisa memberikan lu yield 14%, 15%, itu lu pasti kaya. Soalnya orang awam itu cuma ngelihat, apa bedanya kok, masa cuman rental yield 7%, ke 15%, kan kesannya jadi dapat sewa-sewaannya 2 kali lipat. Ini sebenarnya enggak ya. Itu bukan 2 kali lipat.
Kalau misal lu bisa dapetin rental yield 15% versus orang yang cuma dapetin 7-8%, itu peningkatan asetnya bukan 2 kali lipat. Mungkin 10 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat. Kenapa kayak gitu? Soalnya orang yang bisa dapetin rental yield 15% itu orang yang duitnya itu tuh nggak terbatas. Artinya duitnya nggak terbatas kayak gini. Soalnya di dunia bisnis itu kan ada yang namanya cost of capital. Cost of capital kita by default yang paling standar itu adalah bunga bank. Bunga bank kita itu floatingnya misalnya lah 10%, 11%. Bahkan kalau misalnya lo punya track record yang baik, gue dapat penawaran itu bisa sampai 8% gitu kan setahun. Itu adalah lo punya cost of capital. Artinya apa? Artinya kalau misalnya usaha lo, kos-kosan lo bisa menutupi cost of capital lo, misalnya cost of capital tadi 10%, lo bisa dapetin rental yield 15%, artinya duit lo itu nggak terbatas. Lo bisa beli satu kos-kosan harga 5 miliar dibayarin sama bank, ya kan? Lo dapat 15%, lo bayar 10%. Lo lakukan itu terus, beli pinjam 5M, pinjam 5M, pinjam 5M, pinjam 5M, pinjam 5M, itu terus-terusan. Makanya gue bilang, orang yang bisa mendapatkan rental yield 15%, kekayaannya itu bisa 100 kali lipat lebih kaya dibandingkan orang yang cuma bisa dapetin 7%. Jadi property business itu tuh bukan tentang ngebangun. Ngebangun tuh hal yang paling gampang. Yang paling susah itu mencari orang BU. Cari orang BU, tanah BU, atau kos-kosan yang BU yang mungkin sekarang itu performance jelek tapi bisa lu kemas jadi bagus. Itu adalah bisnis properti. Ya bisnis properti itu cari tanah yang bermasalah, yang lu bisa bebasin, itu baru lu bisa dapetin berkali-kali lipat. Soalnya lu harus bisa melawan lu punya cost of capital. Kalau misal lu punya duit itu, lu punya yield itu di bawah cost of capital, berarti lu masih belum cocok untuk pinjem bank kan. Makanya itu jadi terbatas, lu gak bisa beli banyak. Tapi sekali lu bisa ketemu formulanya, itu baru lu bisa terbang. Dan ini sama juga untuk yang lainnya. Sama juga untuk kalau misalnya mau bangun hotel, sama juga kalau misalnya mau bangun office building, itu semuanya sama. Ya. Kalau misalnya lu bisa mendapatkan rental yield yang lebih tinggi dibandingkan lu punya cost of capital, lu pasti terbang. Caranya ada, tadi gue udah spill itu dari segi land acquisition, lu harus bisa dapetin tanah yang sangat baik. Tapi salah satu caranya, satu lagi adalah rahasianya bangun sendiri. Ya kalau misalnya lu bisa jadi kontraktor sendiri, lu bisa press cost. Ya itu makanya buat rumah yang gue tinggalin juga gue bangun sendiri. Soalnya emang itu salah satu cara buat kita nge-press cost. Supaya kita bisa menang dibandingkan cost of capital. Pertanyaan terakhir nih kok. Cara memanage bisnis dari second generation agar tetap bertahan gimana ya? Oke, ini gue suka banget pertanyaannya. Menurut gue ya kalau misalnya lu ini adalah orang yang ngerintis. Jadi lu ini first gen. Lu harus memberikan fighting spirit ke anak lu. Dan nanti ya kalau misalnya lu udah pengen ngasih ke anak lu, berarti lu ini udah umur 40-an, 50-an. Anak lu itu harus dibayar seperti profesional. Jangan pernah berikan anak lu gaji atau income yang gede gara-gara dia itu adalah anak lu. Itu pasti bakal merusak mental. Itu bakal ngerusak mental anak lu, soalnya anak lu ngerasa gue udah gaji gede, ngapain gue kerja keras? Ya kan, oh gue datangnya jam 11 siang, gue pulangnya jam 4 sore, income gue udah gede, ngapain gue kerja keras? Dan ini juga merusak mentalitas anak-anak yang rajin. Soalnya anak-anak yang rajin bakal mikir, kok adik gue dikasih gajinya sama kayak gue, sedangkan gue kerjanya mati-matian, gue kontribusinya lebih. Ya, jadi akan masalah besar kalau misalnya lo memberikan insentif itu berdasarkan kekeluargaan. Itu yang bakal merusak. Dan menurut gue itu salah satu hal yang mistake yang paling sering terjadi di second generation business gitu ya. Soalnya akhirnya ya anaknya jadi gak ada yang punya fighting spirit kalau misalnya kayak gitu. Makanya harus berikan sesuai dengan kontribusi, harus berikan sesuai dengan kompetensi. Dan menurut gue sangat tidak masuk akal untuk anak-anak itu yang bantuin usaha keluarga langsung dijadiin direktur. Itu gak masuk akal, orang belum mengerti apa-apa kok. Ya belum mengerti apa-apa, belum bisa punya leadership skills, belum memahami cara perasaan dan menjadi karyawan itu seperti apa, belum memahami kalau misalnya ditegor secara tidak wajar itu seperti apa, ya kan, yang nggak ngerti perasaannya tim lainnya seperti apa, tiba-tiba jadi direktur, itu menurut gue juga sebuah resepi untuk jadi disaster gitu ya. Menurut gue kalau misalnya emang anak ini nggak punya passion, nggak tertarik untuk bantuin di sana atau nggak punya skill set di sana, pisahin. Jadi kerjaan yang lain aja.
dia kerjaan yang lain. Tapi kalau misalnya emang lu pengen, lu sebagai pemilik usaha yang first gen pengen ngasih duit ke anak lu harus pisah dua income gitu. Pertama itu adalah income sebagai profesional, kedua itu income sebagai shareholder. Ya, kalau misalnya lu emang pengen kasih saham ke anak lu, ya itu terserah, itu adalah hak lu. Ya lu udah kerja keras, lu udah ngebangun lu punya kerajaan, dan lu pengen kasih anak lu 1 M sebulan, ya nggak apa-apa. Tapi itu kasih itu sebagai saham, bukan sebagai dia punya professional income. Jadi dia tahu gitu bahwa duit ini nih bukan dikasih gara-gara dia ini adalah kontribusi udah bagus dan udah keren dan di posisi direksi makanya dapat 1 M, enggak. Tapi gara-gara ya lu lahirnya beruntung aja gitu loh. Jadi dia tahu diri gitu bahwa dari segi struktur dia sebenarnya tidak punya hak untuk ngatur-ngatur kiri kanan, soalnya dia nggak punya skill di situ. Dia harus dipisah. Yang profesional, income ini harus sebanding dan setara dengan pegawai-pegawai lainnya. Tapi kalau misalnya dia pengen bagi shares, ya itu terserah.